Ya, bertemu lagi dengan kami di Indonesia Travel Guide. Kali ini kami akan membahas terkait cara bagaimana untuk melakukan web check-in atau check-in online menggunakan Batik Air. Nah, jadi tanpa berlama-lama, yuk mari pertama-tama kita buka dulu aplikasi dari Batik Air. Di sini saya sudah menginstalnya, ada di home screen. Kita klik dulu aplikasi Batik Air untuk memulai cara web check-in menggunakan Batik Air. Tampilan utamanya seperti ini, terdapat 4 buah menu utama yaitu Book a Flight, Manage Booking, Check-in, dan Flight Status. Nanti kita klik yang Check-in ya. Nah, nanti akan muncul form untuk memasukkan booking code dan last name. Nah, booking code dan last name dapat kita lihat dari bukti pembelian tiket yang sudah kita punya sebelumnya. Masukkan booking code-nya, kode berupa kode ya, serta last name dari passengernya. Kalau misalnya ada lebih dari satu passenger, bisa kedua-duanya, bebas dipilih salah satu. Selanjutnya akan muncul halaman term and condition untuk web check-in atau online check-in. Yang boleh menggunakan web check-in atau online check-in itu sebenarnya semua passenger atau penumpang yang akan masuk, kecuali anak di bawah umur, lansia atau yang butuh kursi roda, orang sakit atau butuh pendampingan, orang hamil, membawa anjing pemandu, membawa senjata api, dan tahanan, atau mungkin orang-orang dengan kebutuhan khusus lainnya ya. Nah, kemudian kapan sih untuk check-in itu? Bisa mulai dari 12 jam sebelum keberangkatan hingga 40 menit sebelum flight-nya. Nah, setelah web check-in masih bisa menaruh bagasi tercatat ya, atau menitipkan bagasi, koper atau bawaan lainnya sejenis ke bagasi pesawat. Nah, untuk ukuran yang boleh dibawa kabin itu maksimal 23 kali 34 kali 48 cm. Nah, barang yang berlebihan di kabin akan diturunkan, sedangkan untuk bagasi tercatat maksimal hanya 20 kg. Nah, untuk barang-barang yang tidak boleh dibawa yaitu barang-barang yang berbahaya. Nah, itu nggak boleh dibawa di kabin maupun di bagasi ya. Nah, itu seperti material yang mudah meledak atau terbakar seperti kembang api, bahan korosif seperti merkuri atau aki. Penumpang yang sudah melakukan web check-in dapat melakukan rescheduling dengan cara menelepon ke customer service centernya. Nah, ini yang harus diperhatikan terkait security requirement. Penumpang tidak boleh membawa barang-barang berbahaya dan barang-barang dilarang lainnya. Nah, setelah terbaca semuanya, penumpang menyetujui, dapat klik agree dan muncul halaman berikutnya berupa detail perjalanan yang akan dilakukan. Mulai dari keberangkatan hingga arrivalnya, durasi perjalanan, waktu boarding, kemudian terminal atau serta gate-nya untuk keberangkatan. Nah, berikut beberapa hazardous material, barang-barang berbahaya yang tidak boleh dibawa selama perjalanan, seperti cairan yang mudah terbakar, barang magnetik, bahan korosif, kemudian gas, nuklir, dan lain-lain. Selanjutnya akan muncul passenger list, detailnya dari masing-masing penumpang. Sini saya di dalam kode booking ini ada 2 passenger ya. Jadi langsung muncul ada 2 tadi. Nah, ini langsung kita memilih lokasi tempat duduk yang hijau itu yang kursi yang kosong. Ini saya check innya udah mepet, jadi udah pada keisi semua. Tinggal diklik aja yang warna hijau, kemudian klik select seat. Jangan lupa diklik dulu namanya yang ada di atas untuk menentukan siapa yang akan dipilih seatnya. Nah, lalu untuk lokasi tempat duduk yang ada tanda panahnya ini merupakan lokasi di mana pintu darurat itu berada. Nah, baris yang ada pintu daruratnya ini merupakan baris yang memiliki legroom paling lega, sehingga baris ini biasanya paling cepat untuk sold out ya, atau maksudnya udah di book duluan. Jika dirasa kursi yang dipilih sudah sesuai, dapat klik continue. Kemudian lakukan konfirmasi terkait check-in yang sudah dilakukan.
Nah, untuk ini apa namanya, boarding pass dapat dikirim melalui email maupun langsung di print. Nah, untuk pengirimannya pun dapat dilakukan satu persatu by passengernya ya, di sort by passengernya. Jadi diklik untuk yang kolom passenger, kemudian kita bisa lihat terlebih dahulu detailnya. Nah, ini boarding passnya detailnya. Bisa juga untuk dikirim melalui email ataupun di print dengan menekan icon yang ada di sampingnya. Ini untuk print, dan yang paling kanan adalah untuk kirim boarding pass ke email tertentu. Nah, seperti itu. Kemudian paling bawah ada flight summary. Nah, jika teman-teman sudah sampai di tahap seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil melakukan web check-in secara online ataupun check-in secara online. Nah, apabila ada kendala dan lain sebagainya, dapat melakukan telepon ke nomor customer service. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana cara untuk check-in online menggunakan maskapai Batik Air. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar, ataupun mungkin teman-teman ada kritik dan saran terkait cara penyampaian saya ataupun video-video yang sudah saya unggah sebelumnya, dapat klik juga tuliskan di kolom komentar. Kemudian apabila memang teman-teman merasa video ini bermanfaat, dapat di like, share, dan dibagikan ke teman-teman yang lainnya yang membutuhkan untuk cara untuk bisa web check-in ataupun check-in online menggunakan maskapai Batik Air. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video Indonesia Travel Guide selanjutnya.